Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang nasikh mansukh. Berasal dari dua kata, nasikh dan mansukh. Nasikh berupa isim fa'il yang bermakna menghapus, dan mansukhun itu bermakna dihapus. Mudahnya, yakni nasikh mansukh itu membahas tentang ayat mana saja yang dihapus oleh ayat lainnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "A judge with nasikh mansukh knowledge can miss the image." Imam said, "Everyone forbidden interpret Al-Quran before he knows nasikh mansukh." Yang bermakna yakni seorang hakim tanpa pengetahuan nasikh mansukh itu dapat membuat kerusakan. Para ulama berkata, setiap orang yang tidak mengerti nasikh mansukh, dia dilarang untuk menginterpretasikan Al-Quran. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan memetakan bahwasanya ada 22 ayat yang dihapus di dalam Al-Quran. Yakni yang nomor 1, surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbicara tentang kewajiban wasiat pada orang tua dan kerabat dekat. Dihapus hukumnya dengan ayat waris sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Ada yang berpendapat dihapus dengan hadis la wasiyata liwarithin, yakni yang maknanya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ada pula pendapat yang mengatakan dihapus dengan ijma'. Keterangan ini sesuai riwayat dari Ibnul Arabi. Perbedaan pendapat ini dituntaskan pembahasannya oleh Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran dengan menyatakan yang benar Quran surat Al-Baqarah ayat 180 telah dihapus oleh ayat waris. Nomor 2, surat Al-Baqarah ayat 184 yang berisi hukum bagi orang yang berat menjalankan puasa boleh memilih antara puasa atau berbuka dengan membayar fidyah. Dihapus dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Muncul berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang berpendapat ayat ini berlaku nasakh dan ada yang berpendapat tidak berlaku nasakh dengan berdasar perbedaan qiraah. Imam Az-Zarqani menyelesaikannya dengan mengupas sisi balaghahnya dan berdasarkan riwayat Abi Maslamah Ibnu Al-Aqwa, ia berkata, "Lamma nazalat hadil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kana man syaa'a minna shoma wa man syaa'a ayyaftadiya fa'ala hatta nasakhatha al-ayah ba'daha." Yang maknanya, ketika turun ayat ini, bagi yang berat menjalankan puasa, ia dapat membayar fidyah pada fakir miskin. Pada waktu itu, di antara kami yang ingin puasa, maka ia puasa. Dan barang siapa yang ingin membayar fidyah, ia bisa melakukannya hingga ayat ini dihapus oleh ayat setelahnya. Nomor 3, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa total dari makan, minum, dan bersenggama dihapus dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan bersenggama pada malam hari di bulan puasa. Hal ini sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnul Arabi. Keempat, Surat Al-Baqarah ayat 217 tentang larangan berperang pada bulan haram dihapus oleh Quran Surat At-Taubah ayat 36 tentang memerangi orang musyrik. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Jarir dari Atha bin Maisarah. Kelima, surat Al-Baqarah ayat 240 yang membuat hukum istri cerai mati diminta tinggal di rumah bekas suaminya selama 1 tahun. Dihapus Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang menerangkan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nasikh mansukh ini terbalik bila dilihat dari susunan urutan ayat Rasam Utsmani. Tapi kembali pada rumus asal, nasikh mansukh itu berdasarkan riwayat. Model yang terbalik seperti ini ada 2 ayat, satunya lagi dijelaskan di bawah. Nomor 6, Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 dihapus dengan Surat Al-Baqarah ayat 286. Ketujuh, Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbicara tentang perintah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dihapus dengan Quran Surat At-Taghabun ayat 16 yang mengandung perintah bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu sekalian. Ada yang berpendapat ayat ini adalah muhkam sehingga tidak berlaku nasakh terhadap ayat ini.
Nomor 8, Quran Surat An-Nisa ayat 33 berbicara tentang bagian warisan bagi orang yang telah mengadakan janji setia sebagai saudara untuk saling tolong-menolong dan saling mewarisi. Dihapus dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 75 yang membahas orang yang memiliki hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi. 9. Quran Surat An-Nisa ayat 8 yang berbicara perintah untuk memberi sebagian harta warisan kepada kerabat, yakni yang tidak mendapatkan warisan. Fakir miskin, anak yatim, dihapus dengan ayat waris diantaranya Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ada pendapat lain yang mengatakan ayat ini muhkam dan tidak saling bertentangan, maka tidak ada nasah. Perbedaan pendapat ini melihat apakah pemberian tadi wajib atau tidak. Kalau wajib maka berkah, namun bila sunnah maka tidak berlaku nasah. Nomor 10. Surat An-Nisa ayat 15 yang berbicara tentang wanita lajang yang berzina yang disaksikan oleh 4 orang saksi, maka ia harus dihukum kurung sampai mati. Dihapus dengan Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berisi laki-laki dan perempuan lajang yang berzina, cambuklah masing-masing 100 kali cambukan di depan sekumpulan orang-orang mukmin. Nomor 11, Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang bagian di dalamnya memuat keharaman perang pada bulan haram, dihapus dengan ayat kebolehan berperang pada bulan haram seperti Quran Surat At-Taubah ayat 36. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada nasah dalam ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 42 yang membahas tentang boleh memilih antara memberi putusan hukum terhadap orang yang suka berbohong dan suka makan barang haram serta orang Yahudi yang datang pada Nabi Muhammad atau meninggalkan mereka. Dihapus dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 49 yang berisi perintah untuk memberi putusan pada mereka sesuai apa yang diturunkan oleh Allah. Nomor 13, Surat Al-Maidah 106 yang berisi ketika orang Islam mau meninggal dunia dan ia hendak membuat wasiat, hendaknya disaksikan oleh 2 orang mukmin atau 2 orang non-muslim. Kebolehan kesaksian non-muslim tersebut dihapus oleh Quran Surat At-Tolak ayat 2 yang menjelaskan harus disaksikan 2 saksi yang adil. Nomor 14, Quran Surat Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan 1 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 10 orang kafir. Dihapus Quran Surat Al-Anfal ayat 66 yang menjelaskan 1 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 2 orang kafir. Nomor 15, Surat At-Taubah ayat 41 yang berisi perintah berperang atau berjihad baik dalam keadaan kuat atau lemah, dihapus dengan Surat An-Nur ayat 61, At-Taubah 91 yang berisi adanya keringanan tidak pergi berperang bagi orang-orang yang lemah seperti orang buta, orang pincang, orang sakit. Dan Quran Surat At-Taubah ayat 122 berupa membagi sebagian muslim untuk menuntut ilmu agama atau tidak ikut berperang semuanya. Nomor 16, Surat An-Nur ayat 3 yang berisi laki-laki berzina tidak berhak menikah kecuali dengan perempuan berzina atau wanita musyrik, dan perempuan berzina tidak berhak menikah kecuali dengan laki-laki berzina atau musyrik. Ayat ini dihapus dengan Surat An-Nur ayat 32 yang berisi perintah mengawinkan orang yang sendirian di antara kamu, laki-laki atau perempuan, janda atau perawan jejaka atau duda. Nomor 17, Surat An-Nur ayat 58 yang berisi bagi anak yang belum balik, budak, supaya minta izin saat masuk kamar di 3 waktu, yakni sebelum subuh, ketika tengah hari saat menanggalkan pakaian luar, dan setelah isya. Ayat ini dihapus dan pula yang mengatakan tidak dihapus. Imam Az-Zarqani mengatakan tidak ada dalil yang jelas yang menghapusnya. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan akan tapi manusia mengabaikan melakukannya. Nomor 18, Surat Al-Ahzab ayat 52 yang berisi larangan bagi Nabi Muhammad mengawini wanita setelah 9 istrinya atau mengganti istrinya yang tadi dengan istri yang lain, dihapus dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 50 yang berisi bolehnya Nabi Muhammad menikahi wanita yang beliau inginkan kecuali muhrimnya. Surat Al-Mujadilah ayat 12 yang berisi perintah untuk bersedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi Muhammad, dihapus dengan ayat berikutnya, yakni ayat 13 yang berisi laksanakanlah sholat, zakat, dan taatlah pada Allah dan Rasul-Nya sebagai ganti sedekah sebelum melakukan pembicaraan. 20 ayat Mumtahanat ayat 11 yang berisi hendaklah sebagian ghanimah digunakan untuk mengganti mahar suami yang ditinggal lari istrinya karena murtad. Dihapus dengan Surat Al-Anfal ayat 41 yang menjelaskan harta rampasan perang 1/5 untuk Nabi Muhammad dan selebihnya untuk kerabat Nabi Muhammad, orang miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. 21 Surat Al-Muzammil ayat 2 yang berisi perintah qiyamul lail
dihapus dengan ayat yang memerintahkan sholat 5 waktu. Ayat 22, surat Al-Baqarah ayat 115 yang berisi ke arah manapun menghadap di situ ada wajah Allah, dihapus dengan ayat 149 yang berisi perintah hanya menghadap Masjidil Haram saat beribadah. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan itulah dua-dua ayat yang dihapus hukumnya dengan ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Benar mengatakan ada nasah di luar 22 ayat di atas. Menurut beliau yang lebih benar pada ayat isti'dzan yakni nomor 17 dan qismah nomor 9 tidak berlaku nasah karena muhkam. Dengan demikian tinggal 20 ayat mansuh menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari sini menjadi jelas ketika Anda menjumpai ayat-ayat di dalam Al-Quran dan ketika tampak bertentangan, maka jangan dilakukan nasah kecuali Anda melihat data ini. Jadi ketika di antara ayat yang menurut Anda tampak bertentangan tadi itu dan ternyata masuk dalam kategori nasih mansuh di sini, maka dia bisa dikatakan sebagai nasih mansuh. Namun apabila tidak sesuai dengan konsep Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak bisa dikatakan sebagai nasih dan mansuh. Karena kembali lagi, pertanyaan nasih mansuh itu berdasarkan riwayat. Secara teoritis, nasih mansuh itu ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ayat tentang khomer. Ayat tentang khomer apabila kita mencari dalam Al-Quran, itu kita bertemu dengan surat Al-Baqarah ayat 219, surat An-Nisa ayat 43, dan surat Al-Ma'idah ayat 90. Selain 3 ayat tersebut, sebenarnya masih ada satu lagi, yakni surat Muhammad ayat 15. Namun konteksnya tidak tepat apabila kita korelasikan dengan bahasan larangan minum khamr. Karena surat Muhammad ayat 15 ini berbicara tentang khamr yang diminum oleh ahli surga. Surat Al-Baqarah ayat 219 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian yang berikutnya, kemudian surat An-Nisa ayat 43 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Terus kemudian yang surat Al-Maidah ayat 90 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dari segi aplikasi teori nasih mansuh ini bisa kita lihat di 3 ayat khamr tadi. Yang pertama, yakni dilihat dari sisi munasabahnya. Ketiga ayat ini memiliki hubungan atau tidak? Ternyata ketiga ayat tersebut memiliki hubungan. Dan hubungannya dilihat bertentangan atau tidak. Dan di sini ternyata tampak bertentangan. Yang Al-Baqarah 219 ini hanya berbicara manfaat dan madarat khamr. Yang An-Nisa 43 yakni berbicara larangan minum khamr menjelang waktu sholat. Dan Al-Ma'idah ayat 90 ini berisi larangan minum khamr secara mutlak. Maka dari sini tampak bertentangan. Maka secara teoritis bisa dilakukan nasih mansuh. Cuman belum jelas ayat mana yang harus dinasah. Apakah Al-Baqarah, apakah An-Nisa, apakah Al-Maidahnya. Maka dengan demikian perlu kita menggunakan ilmu lain, yakni kita melihat makiyah madaniyah. Apabila nanti ada ayat makiyah kemudian disusul madaniyah, maka yang dianggap yang turun belakangan berarti yang madaniyah. Berarti yang menasah itu berarti yang madaniyah. Yang dimansuh berarti yang makiyah.
Dan kebetulan 3 ayat ini semuanya madaniyah. Berarti dari sini kita belum bisa melihat mana yang dihapus ayatnya. Maka kemudian kita melihat dari ilmu lain lagi, yakni dengan menggunakan tartib nuzul. Dan dari sini tampak yang 219 Al-Baqarah ini, dia nomor urut turunnya itu 87, yang An-Nisa 43 ini turunnya nomor 92, dan yang Al-Maidah 90 ini turunnya 112. Maka sudah tampak dari sini urutannya. Berarti yang 87 ini lebih dulu dari 92, lebih dulu daripada 112. Maka dari sini teoritis nasih mansuhnya yang An-Nisa 43 menghapus yang Al-Baqarah 219, dan yang Al-Maidah 90 menghapus yang An-Nisa ayat 43. Maka dengan demikian Al-Maidah 90 menjadi hujah terakhir yang dipakai bahwasanya khamr itu haram. Contoh seperti inilah yang sering kita jumpai. Namun apabila kita memakai teori yang telah digariskan oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, contoh ini tampak benar tapi kurang tepat. Dari mana letaknya? Yakni ketika kita klarifikasi apakah 3 ayat ini masuk ke 22 ayat atau 20 ayat yang di sana ada nasih mansuh. Ternyata dia tidak masuk di 20 ayat yang berlaku nasih mansuh di dalamnya. Maka dengan demikian ayat ini bukan kategori nasih mansuh, walaupun secara teoritis praktisnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Maka dengan demikian di sini ayat ini sebenarnya berlaku periodisasi. Kalau tidak ada nasih mansuh, maka di sini ketiga ayat ini berlaku ke semuanya. Maka di sini mengandung hikmah bagi seorang dai yang mengajak orang yang memiliki kebiasaan minuman keras dan mereka mau berubah. Ayat ini sangat membantu. Karena apa? Ayat ini turun bertahap. Maka dulu dari orang Mekah ya, orang Mekah atau orang Madinah pada waktu itu atau para sahabat dulu, ini ketika mereka memiliki kebiasaan minuman keras, Rasulullah mengubahnya juga perlahan. Yang pertama hanya dijelaskan manfaat dan madaratnya, lalu kemudian larangan minuman khamr ketika menjelang waktu sholat saja, ketika enggak, maka kemudian turun mutlak larangan itu di belakang. Maka dengan demikian ada hikmah bagi para dai tadi itu ketika berdakwah pada syaribul khamr, peminum minuman keras, maka ini berlaku ke semuanya ayatnya. Maka dekati dulu yang pertama dengan menjelaskan sisi manfaat dan madaratnya. Misalkan dengan pendekatan medis, itu manfaatnya apa sih khamr itu. Sedangkan madaratnya apa? Minuman keras yang kamu minum itu. Lalu kemudian pada tahap berikutnya, ketika mereka sudah mulai dekat, mulai ada keinginan untuk merubah diri jauh lebih baik, maka di situ mereka dilarang saja atau dikasih tahu saja, minum silahkan, tapi jangan mendekati waktu sholat. Setelah itu, kalau mereka sudah ada kedekatan dan kemudian ada kesadaran yang tinggi ingin berubah total, maka kemudian diberlakukanlah Al-Maidah yang 90, maka kasih tahu bahwasanya khamr itu yakni dilarang dalam ajaran Islam. Maka dengan demikian ada hikmah yang besar di sini terkait minuman khamr. Seandainya misalkan di sini terjadi nasih mansuh, maka yang berlaku hanya Al-Maidah ayat 90, maka siapapun orangnya itu ketika minum khamr bagaimana hukumnya? Haram, langsung begitu. Tetapi di sini hikmah tidak adanya nasih mansuh di ayat khamr ini, maka berlakulah ketiga ayatnya disesuaikan dengan kondisi yang dihitopi atau kondisi yang dihadapi itu siapa. Kalau dia yang dihadapi seorang santri, maka pakailah Al-Maidah ayat 90. Ketika yang dihadapi yakni para minuman keras, maka tahapan-tahapan ini akan sangat membantu untuk mereka. Nah, demikianlah dari sisi teoritis. Nah, maka kalau Anda menjumpai ayat yang bertentangan, kunci ke-20 ayat yang telah dijelaskan sebelumnya. Cek di situ, apabila ada berarti berlaku nasih mansuh, apabila tidak ada tidak berlaku nasih mansuh. Semoga bermanfaat. Selamat praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.